Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom ya Ahomu. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Agusni Margaurifa, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 sebagai peserta uji kinerja mahasiswa yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 November 2020. Berikut kartu ujian saya. Demikian saja perkenalan saya. Baik anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Terima kasih. Kita patut syukuri itu. Walaupun di dalam pandemi ini kita masih tetap diberi kesempatan, kita masih tetap diberi kesehatan yang baik. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu salah satu di antara kita memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Tuhan Allah kami yang bertata ke dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga di pagi hari ini kami bisa memulai kami lebih-lebih dalam pembelajaran kami. Berkati kami Tuhan, supaya apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi bagian dalam kehidupan kami kelak. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib. Kasihlah aku lakumu, Patriona masih sedia berkorban untukmu, Pancasila bersama rakyat kamu dan dosanya. Kita ibadahku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih kepada anak kami yang telah mewakili kita menyanyikan lagu wajib. Sekarang Ibu akan mengabsen. Ibu akan bertanya kepada sekretaris. Siapakah yang tidak hadir pada hari ini, sekretaris? Hengkikan Bu. Siapa lagi? Firdaus. Oke, mungkin karena jaringan mereka tidak bisa hadir. Nah, sebelum kita memulai materi kita, maka terlebih dahulu Ibu akan memberi kesempatan kepada kalian untuk literasi membaca buku. Selesai. Anak-anak kami, kita masih pada materi teks cerita fantasi, di mana
KD-nya adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar, di mana indikatornya 3.3.1 menunjukkan unsur-unsur intrinsik teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 3.3.2 menganalisis unsur-unsur intrinsik teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.3.1 menyimpulkan unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.3.2 menceritakan kembali isi teks cerita sepasang penyihir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menemukan unsur-unsur intrinsik teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar, menganalisis unsur-unsur intrinsik teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar, menyimpulkan unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar, dan menceritakan kembali isi teks cerita sepasang penyihir. Anak-anak kami, siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Silakan Widayanti. Yaitu tentang fantasi. Terima kasih anak kami Widayanti karena masih mengingat materi pelajaran minggu yang lalu. Nah, anak-anak kami, Ibu akan kembali mengulas materi yang pernah kita pelajari, yaitu tentang cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Cerita fantasi itu adalah cerita yang mengandung keajaiban. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Nak. Cerita fantasi itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, anak-anak kami, benar sekali apa jawaban teman-teman kalian. Cerita fantasi itu adalah sebuah jenis cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam alur normal. Itu adalah cerita fantasi. Terima kasih buat anak kami yang sudah mengingat materi kita, dan kembali Ibu akan mengingatkan anak-anak kami tentang unsur-unsur teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks yang mengandung unsur intrinsik. Apa saja unsur intrinsiknya? Adalah 1. Tema. Tema adalah ide pokok dan pengembang salah satu cerita tersebut. Kemudian tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Sementara penokohan itu disebut watak dari tokoh daripada cerita tersebut. Ketiga adalah alur. Alur adalah jalan cerita yang berupa rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Keempat, latar.
Latar ini bisa menunjukkan tempat, waktu, serta suasana yang terjadi di dalam cerita. Atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang ini ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu biasanya dipakai atau diceritakan oleh kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, atau kami. Kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini ditandai dengan penggunaan kata ganti nama tokoh seperti dia dan mereka. Keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan di dalam cerita fantasi yaitu menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Ketujuh adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau nasihat yang disampaikan penulis melalui karyanya. Nah, itulah unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi ada dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Kedua, berdasarkan latar. Dan di dalam jenis ini, cerita fantasi ini, kesesuaiannya dalam kehidupan nyata itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu fantasi irisan dan fantasi total. Berdasarkan latar, dibagi lagi dia menjadi dua, yaitu fantasi sejaman dan fantasi lintas waktu. Itulah jenis-jenis dari cerita fantasi. Nah, anak-anak kami, untuk memantapkan kita di dalam menganalisis unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi, maka Ibu telah membagi kelompok minggu yang lalu dan kita tetap akan mempergunakan kelompok tersebut supaya kita bisa menentukan unsur intrinsik dari cerita fantasi yang berjudul Sepasang Penyihir. Sepasang penyihir. Di suatu desa yang damai, hiduplah dua saudari kembar yang mempunyai kekuatan sihir. Mereka ialah Pino dan Pina. Walaupun mereka saudari kembar, sifat keduanya sangatlah berbeda jauh. Pino mempunyai sifat yang sangat sombong. Sedangkan Pina mempunyai sifat yang baik hati.
Pino mempunyai keistimewaan menguasai ilmu sihir lebih tinggi dibanding Pina. Sehingga Pino sering memamerkan kemampuannya dengan sombong. Pina ialah kakak dari Pino. Ia selalu melarang adiknya untuk mengatakan kekuatan itu kepada teman-temannya. Atau menggunakan sihir di sembarang tempat. Akan tetapi, Pino selalu saja membantah dan berpikir bahwa Pina iri dengan kemampuan sihirnya. Sikapnya semakin hari semakin menjadi-jadi. Saat itu, diubahnya seluruh benda di sekitarnya menjadi batu. Termasuk di dalamnya hewan ternak warisan keluarganya. Pina masih terus berusaha menasihati si adik. Akan tetapi, Pino tetap keras kepala dan angkuh. Merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat di dunia ini. Tetapi ada satu benda lagi yang belum diubahnya pada saat itu, yaitu kaca. Pino yang membacakan mantranya dengan niat merubah kaca menjadi batu. Tapi ternyata kebalikannya. Karena mantra tersebut terpantul dengan kaca menuju ke arahnya, pada akhirnya Pino pun berubah menjadi batu. Dengan keadaan adiknya seperti itu, Pina bergegas memberitahukan guru sihir. Dengan berharap bantuannya untuk membebaskan adiknya atas sihir yang diperbuatnya sendiri. Tetapi guru sihir tidak bisa membantu. Karena mantra tersebut bersifat abadi.
selesai. Baik anak-anak kami, itu adalah cerita fantasi yang sudah Ibu tampilkan. Nah, sekarang tugas anak-anak kami adalah bekerja kelompok untuk menentukan unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita fantasi tersebut. Ibu memberikan waktu selama 10 menit untuk bekerja sama melalui WA group yang sudah anak-anak kami bentuk. Silakan dikerjakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, tentu saja unsur instruksi dari cerita fantasi berjudul Sepasang Penyihir, yaitu 1. Temanya adalah Pino dan Pina. 2. Tokoh. Tokoh utamanya adalah Pino dan Pina. Tokoh pendampingnya yaitu guru sihir. Penokohan. Protagonis Pina orang yang baik hati. Guru sihir orang mau menolong Pino. Antagonis Pino orang yang sombong. Alur menggunakan alur maju. Latar tempatnya di sebuah desa. Gaya bahasa menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata ganti nama tokoh. Amanatnya yaitu kita harus mengikuti perintah orang yang lebih tua dari kita. Baik, kelompok 1 terima kasih atas jawabannya. Maka kelompok 1 juga mempersilakan kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan, sanggahan, atau saran. Kami dari kelompok 2 mau menyanggah atau memberikan saran tentang tema. Untuknya tema ini sebenarnya Pina anak yang baik. Bagaimana kelompok 1? Berterimakah kelompok 1 dengan sanggahan yang diberikan oleh kelompok 2? Berterima, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang kelompok 2 kita berikan kesempatan untuk menampilkan jawaban dari kelompok mereka. Kepada kelompok 2 kami silakan. Baik, kami akan membaca hasil diskusi kami dari kelompok 2 dengan judul cerita fantasi berjudul Sepasang Penyihir. Yang ke-1, temanya adalah anak yang baik. 2, tokoh. Tokoh utamanya adalah Pina dan Pina. Tokoh pendampingnya yaitu guru penyihir atau penokohan. Protagonis yaitu Pina, orang yang baik hati. Dan guru sihir, orang mau menolong Pino. Antagonis yaitu Pino, orang yang sombong. Ketiga, alur menggunakan alur maju. Keempat, latar tempatnya di sebuah desa. Yang kelima, gaya bahasa menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Keenam, sudut pandangannya menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata ganti nama tokoh. Amanatnya yaitu
kita tidak boleh sombong pada kemampuan yang kita peroleh. Terima kasih untuk jawaban kelompok 2. Maka kami juga mempersilakan apakah dari kelompok yang lain memberikan sanggahan, saran, atau tanggapan dari kelompok 2. Oh, kami dari kelompok 3 yang cocok temanya adalah Pino anak yang sombong. Bagaimana kelompok 2? Pas, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul unsur instruksi dari cerita Fantasy yang berjudul Sepasang Penyihir. 1. Temanya adalah Pino anak yang sombong. 2. Tokoh. Tokoh utamanya adalah Pino dan Pina. Tokoh pendampingnya yaitu guru sihir. Penokohan protagonis. Pina orang yang baik hati. Guru sihir orang mau menolong Pina. Antagonis. Pina orang yang sombong. 3. Alur menggunakan alur maju. 4. Latar tempatnya di sebuah desa. 5. Gaya bahasa menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. 6. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata ganti nama tokoh. 7. Amanatnya yaitu kita tidak boleh melawan kepada orang tua kita. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang kita dengarkan jawaban kelompok 4. Silakan. Baik. Amanatnya yang cocok, kita tidak boleh sombong kepada sesama. Pas, Bu. Sekarang jawaban kelompok Unsur intrinsik dari cerita fantasi berjudul tentang penyihir. 1. Temanya adalah penyihir. 2. Tokoh. Tokoh utamanya adalah Pino dan Pina. Tokoh pendampingnya yaitu guru sihir. Penokohan. Protagonis. Pina, orang yang baik hati. Guru sihir, orang mau menolong Pino. Antagonis. Pino, orang yang sombong. 3. Alur menggunakan alur maju. 4. Latar tempat sebuah desa. 5. Gaya bahasa menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. 6. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan ganti nama tokoh. 7. Amanatnya yaitu kita tidak boleh sombong pada sesama. Terima kasih untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 5 memaparkan jawabannya atau hasil kelompoknya. Langsung saja ya. Langsung Baik. saja kelompok 5, disilakan. Kami dari kelompok 5 memberikan saran kepada kelompok 4 tentang tema. Tema yang cocoknya adalah sepasang penyihir. Lanjutkan, Nak. Baik,
terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 mau menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul tentang sepasang penyihir. Temanya adalah sepasang penyihir. Tokoh utamanya adalah Pino dan Pina. Tokoh pendampingnya yaitu guru sihir. Yang menjadi protagonis adalah Pina. Pina orang yang baik hati. Guru sihir orang yang mau menolong Pino. Yang menjadi antagonisnya yaitu Pino, orang yang sombong. Alur yang digunakan adalah alur maju. Latar adalah latar di tempatnya di sebuah desa. Gaya bahasa menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata ganti nama tokoh. Amanatnya yaitu kita harus mematuhi perintah orang tua. Baik, terima kasih untuk semua kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 5. Tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak kami sudah hampir anak-anak kami tahu bagaimana menentukan unsur intrinsik tersebut. Sekarang dari penjelasan yang sudah Ibu paparkan kepada anak-anak kami, adakah yang perlu dipertanyakan? Kalau tidak, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak kami. Karena ini adalah salah satu proses penilaian kepada kami. Saya, Bu. Ya, silakan Pak Ano. Kami dari kelompok 2. Saya mau tanya, apa itu cerita fantasi? Terima kasih anak kami Pak Ano. Pertanyaan yang sangat bagus. Apa itu cerita fantasi? Anak-anak kami siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Siapa? Oke, Safriani. Cerita fantasi itu adalah cerita yang mengandung keajaiban. Terima kasih Safriani. Kemudian siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Dari kelompok 3 menjawab. Ya. Cerita fantasi itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Terima kasih, Nak. Sangat baik sekali jawabanmu. Tepuk tangan dulu buat mereka. Nah, Ibu akan menambahkan bahwa cerita fantasi itu adalah sebuah jenis cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam alur normal. Contoh dari cerita fantasi ada banyak sekali anak-anakku, yaitu cerita Doraemon, cerita Putri Salju, dan lain sebagainya. Terima kasih anak-anak. Karena waktu kita sudah habis, maka Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak kami untuk dikerjakan, yaitu menentukan unsur intrinsik dari cerita fantasi yang berjudul Keledai dan Petani. Teks Keledai dan Petani ini akan Ibu kirim melalui WA grup kita. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak kami. Dan sebelum kita berpisah dari tempat ini, maka Ibu akan memberikan kalian motivasi. Jangan berhenti untuk belajar, sebab orang yang mempunyai masa depan yang baik adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kita berpisah-pisah, maka siapa yang bisa membawa kita di dalam doa?